Berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 236 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang DIY, terdapat 50,7% ketidaksesuaian antara Rencana Tata Ruang Wilayah DIY dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kota. Apabila tidak diatasi, dalam jangka panjang, permasalahan ketidaksesuaian tersebut akan menyebabkan konflik pemanfaatan ruang dan terhambatnya investasi. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, dibentuklah Garda Lokahita sebagai entitas yang siap memfasilitasi dan mengawal penyelesaian permasalahan ketidaksesuaian batas daerah, tata ruang, dan kawasan hutan di DIY. Dengan adanya rencana aksi perubahan Garda Lokahita yang dilaksanakan oleh Bapak Kurniawan Sanjaya dapat menjadi langkah awal yang mampu melaksanakan fasilitasi dan percepatan dalam penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, dan batas wilayah antara rencana tata ruang wilayah DIY dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan kota. Kami mewakili dari Dinas Pertanahan itu mendukung terkait dengan aksi perubahan yang sedang disusun. Intinya bahwa memang tiga hal tadi menjadi isu utama terkait dengan persoalan dan selalu menjadi hal yang dicek pertama kali. Kami siap mendukung terkait dengan kegiatannya nanti seperti apa. Kami ucapkan terima kasih terhadap aksi perubahan ini ya, yang Garda Loka. Ini kami harapkan tiga hal tadi. Yang pertama batas administrasi, yang kedua tata ruang, terus yang ketiga kawasan hutan. Nah, itu beberapa hal itu data-data dari wilayah perbuatan sudah kami bisa lihat, jadi kami harapkan itu terjadi sinkronisasi di wilayah perbatasan untuk perencanaan tata ruang. Dinas Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo sangat terbantu dengan adanya rencana Garda Loka ini tersebut. Semoga untuk implementasinya sukses. Dari Kabupaten Bantul, khususnya dari Dinas Pertanahan Tata Ruang Kabupaten Bantul, sangat mendukung sekali Mas dengan adanya ataupun terbentuknya tim ini, yang nanti kami harapkan karena untuk penyusunan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR pasti kita melibatkan daerah lain, kabupaten lainnya, dan pasti juga mesti ada ketidaksesuaian terkait dengan batas, terkait dengan tata ruang, terkait dengan mungkin kehutanan. Dan kami harapkan dengan adanya ataupun terbentuknya tim ini bisa mempercepat dan juga bisa menyusun time schedule ataupun tata kelola solusi ataupun perencanaan atau pelaksanaan dalam rangka penyelesaian masalah ketidaksesuaian batas tersebut. Adanya tim saya rasa itu mendukung ya, artinya ketika ada tim yang sudah fiksasi terkait dengan tadi itu permasalahan yang ada, kita dan batas, kemudian penyusunan dan tata ruang, ini komunikasinya juga akan selalu berkesinambungan. Artinya ketika ada informasi-informasi yang update baik itu dari kementerian maupun dari
provinsi, ini kami akan selalu mendapatkan informasi dan ini nanti akan segera kami sesuaikan di tata ruang. Seperti itu. Jadi arahnya malah kita nanti akan sharing data. Ya, sehingga orang-orang ini yang kemudian bisa mewakili instansinya masing-masing atau perangkat daerahnya masing-masing untuk kemudian bisa memantau gitu ya perkembangan ketidaksesuaian itu, supaya pada saat dilakukan evaluasi bahkan mungkin akan dilakukan sebuah revisi itu sudah terpantau gitu ya, dan bisa diakomodir untuk kemudian bisa disesuaikan dengan ketentuan aturan tata ruang di tingkat provinsi misalnya begitu. Nah, ini saya kira cukup bagus begitu ya Mas Wawan ya. Jadi tim ini memang supaya kita tidak kehilangan arah gitu ya dalam hal ketidaksesuaian tata ruang yang ada gitu. Saya kira bagus itu Mas. Kami sedang berada di lantai 6 untuk bertemu dengan Satgas 2 Kebijakan Satu Peta yang membidani penyelesaian ketidaksesuaian batas daerah, tata ruang dan kawasan hutan. Mari. Kita juga perlu membentuk tim ini di daerah, karena yang punya wewenang pun juga daerah ada gitu, sehingga kita butuh peran aktif daerah untuk menyelesaikan. Nah, terkait penyelesaian terkait pembentukan tim ini memang diamanatkan dalam Perpres 127/2022, yaitu membentuk tim koordinasi penyelesaian ketidaksesuaian di daerah. Maka dari itu kami juga mendorong untuk pembentukan tim ini di daerah sehingga bisa mengakselerasi pemenuhan ketidaksesuaian. Mungkin begitu. Saat ini saya sedang berada di lobi Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian APR BPN selaku instansi pembina Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Kalau kita berjalan di sisi sebelah sini, upaya apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan kita apresiasi, akan kita dukung untuk bisa menyelesaikan dan mengupayakan supaya sinkronisasi dan harmonisasi rencana tata ruang itu berjalan dengan baik. Kami mendukung sekali upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Pemprov DIY, karena memang selain tugas untuk penyelesaian PP 43 2021 ini, selain kita menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi yang mana DIY sudah selesai dan tinggal menunggu penetapan, langkah selanjutnya adalah proses bagaimana rencana tata ruang wilayah provinsi ini disinkronisasi ke bawah ke rencana tata ruang wilayah kabupaten maupun rencana detail tata ruang. Garda Lokahita berperan dalam melaksanakan koordinasi, meningkatkan kompetensi dan motivasi, serta mendorong komitmen stakeholder terkait untuk mewujudkan cita-cita 0% ketidaksesuaian batas daerah, tata ruang, dan kawasan hutan di DIY.